Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Tonis. Saya mahasiswa dari Kabupaten Bekasi. Dan saya mengikuti perguruan tinggi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Angkatan tahun 2019. Sekarang saya menempuh di semester ketiga. Di semester ketiga ini ada yang namanya mata kuliah komunikasi farmasi. Saya mengambil program studi farmasi. Farmasi yang identik dengan namanya obat, dengan yang namanya mata kuliah biologi, fisika, serta kimia. Dan yang ini sangat unik menurut saya. Ada mata kuliah yang namanya komunikasi. Saya sempat berpikir bahwa ini tuh tidak nyambung dengan jurusan saya. Ternyata pikiran tersebut salah. Video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, walaupun singkat. Mari kita ikuti bersama. Bye-bye. Menjelaskan tentang komunikasi. Menurut Profesor Dr. Alolin Meri, komunikasi adalah transfer pesan dari satu sumber ke penerima agar si penerima itu mudah memahami. Dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu terdiri daripada komunikator, komunikan, media, dan pesan. Di mana kita bisa simpulkan komunikator tersebut adalah pemberi informasi, komunikan adalah yang menerima informasi, pesan adalah inti daripada komunikasi, dan media adalah salah satu perantara antara komunikasi, macam-macam media yang kita ketahui. Jadi komunikasi dikatakan berhasil apabila si komunikator itu berhasil menyampaikan kepada komunikan, dan komunikan paham akan tujuan si komunikator tersebut. Ada beberapa macam-macam komunikasi yang kita ketahui. Yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi dalam kelompok, dan masih banyak komunikasi-komunikasi yang lain yang wajib kita ketahui. Pada saat pembelajaran kali ini, kita pun menggunakan komunikasi yang namanya komunikasi tidak langsung. Bahkan kita melalui pembelajaran komunikasi daring atau audio visual. Dari awal kita tergantung pada pandemi COVID kali ini, tapi tetap pembelajaran selalu kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Contohnya, pada saat pembelajaran komunikasi farmasi kali ini, kita menggunakan yang namanya Zoom Meeting. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran komunikasi secara tidak langsung, atau bisa melalui komunikasi audio visual, atau bisa menggunakan komunikasi video. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita tetap melakukan pembelajaran. Itu adalah salah satu pemanfaatan kita dalam teknologi. Adalah salah satu di mana inti dari pembuatan video kali ini, yaitu di mana mahasiswa ditugaskan untuk membuat presentasi video bagaimana pengalaman yang didapat atau manfaat yang didapat ketika dia sudah mengikuti mata kuliah komunikasi farmasi tersebut. Saya menjawab dengan tegas, pengalaman yang begitu menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat terbaik, karena saya sempat berpikir komunikasi ini tidak penting, komunikasi ini tidak termasuk ke dalam program studi saya. Ternyata itu salah, itu adalah pengalaman yang menurut saya. Tetapi pengalaman yang saya dapat banyak yang sangat saya alami, mulai dari contoh yang saya alami pada saat saya presentasi mata kuliah komunikasi tersebut. Banyak pengalaman, banyak kendala yang harus kita lewati, banyak mental yang harus kita kuati. Itu untuk memulai kita bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Dan saya mempunyai manfaat ketika kita sudah melakukan mata kuliah komunikasi tersebut. Yang pertama saya sebutkan manfaat dan pengalaman yang sudah diambil dari mata kuliah komunikasi farmasi tersebut dari secara global. Yang pertama, yang pastinya kita jadi dapat percaya diri di depan umum dalam bidang komunikasi. Yang kedua, kita mengetahui mana komunikasi macam-macam tertentu yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, kita dapat melakukan komunikasi dengan baik dimanapun tempat beradanya, sesuai dengan situasi yang ada. Kita dapat melakukan yang terbaik. Selain itu, ada beberapa manfaat lagi di bidang-bidang tertentu yang terkait dalam komunikasi. Bidang pendidikan membutuhkan komunikasi, jelas. Contoh, pada saat presentasi, itu kita melakukan komunikasi yang baik terhadap teman, terhadap kelompok, terhadap kepada dosen, maupun guru-guru. Itu dibutuhkannya komunikasi. Yang kedua,
di bidang masyarakat maupun di bidang pekerjaan. Pada saat kita melamar kerja, ada yang namanya wawancara. Kita diajarkan bagaimana cara komunikasi yang baik. Nilai wawancara kita ya pasti sudah bagus. Betul dong. Ketika kita komunikasi baik, hasil wawancara pun akan baik. Yang ketiga, saya akan lebih spesifik kepada program studi yang saya ampu saat ini, yaitu farmasi. Farmasi identik dengan yang namanya obat-obatan, tulis resep. Nah, di sini tulis resep yang saya teliti, saya analisa. Tulis resep ternyata termasuk dalam komunikasi farmasi. Dari mana? Karena kita kembali lagi kepada materi yang kita pahami, yaitu ada materi komunikasi verbal. Komunikasi verbal dibagi menjadi dua, kita ketahui, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya yaitu tulisan. Penulisan resep adalah merupakan penulisan komunikasi, yaitu secara tidak langsung. Maka dari itu, ini adalah pengalaman serta manfaat yang didapat setelah kita mempelajari komunikasi farmasi tersebut. Ternyata penulisan resep termasuk ke dalam komunikasi verbal secara tidak langsung. Mantap kan? Ketika kita sudah mengetahui pelajaran komunikasi, itulah manfaatnya. Tidak ada pembelajaran yang sia-sia. Tidak ada pembelajaran yang menurut kita itu semuanya itu tidak nyambung. Semuanya akan bermanfaat, semuanya akan baik. Mungkin sudah banyak yang saya jelaskan tentang masalah pengalaman yang didapat dari mempelajari komunikasi tersebut. Mulai dari awal sampai akhir itu sudah banyak saya jelaskan. Saatnya saya mengundurkan diri. Tapi sebelum saya mengundurkan diri, saya izinkan saya untuk menyimpulkan dari pembelajaran tersebut. Yaitu dapat saya simpulkan bahwa komunikasi adalah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan. Karena semua kehidupan membutuhkan komunikasi. Ada 3 tagar yang disampaikan mahasiswa Fakultas Farmasi, yaitu adalah Komunikasi Farmasi, Fakultas Farmasi, UBP Karawang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.